pagi Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang ada di sini bersama dengan saya. Apa kabarnya semua? Aduh. Dan juga saya menyapa kepada Pak Yopi yang mengikuti melalui Zoom dan yang lainnya mengikuti melalui kanal YouTube juga. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita ada dalam suasana mau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang tepat jatuh 81 tahun di esok hari. Kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan atas bangsa ini dan juga untuk diri kita pribadi lepas pribadi. Tuhan yang sudah melepaskan kita dari segala dosa perhambaan. Dan saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini dari Galatia 5 ayat 1, kemerdekaan Kristen supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji memuliakan namanya. Kita mau bersorak-sorak karena Dia Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh mengkaryakan hal yang indah bagi bangsa kita tercinta dan bagi diri kita pribadi lepas pribadi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian Haleluya bagi anak domba. Kami
Bapa di surga, terima kasih di mana Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi kami, sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi dosa kami telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami merasakan bagaimana kasih-Mu, tuntunan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk datang ke gereja-Mu, memuji, muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Saud, masih kuat berdiri Bapak Ibu? Kan udah dimerdekakan sama Tuhan, harus kuat berdiri ya. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebelum nanti saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kesaksiannya, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan,
duduk Bapak Ibu. Tos kiri kanan satu sama lain katakan merdeka. Merdeka, kita semua sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Hari ini kita boleh bersekutu di tempat ini bersama-sama. Dan tiba saatnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menyampaikan kesaksiannya, mungkin pengalaman-pengalaman indahnya bersama dengan Tuhan. Ada barangkali Bapak Ibu? Bapak Yopi mungkin? Ada yang mau disampaikan Bapak? Ya, terima kasih. Oke. Ya. Gak ada nih Bapak Ibu? Ya udah, sambil menunggu saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat satu pujian lagi, Ku Diberi Kuasa. Ketika kita dimerdekakan, ketika kita percaya, meyakini bahwa Dia telah menyelamatkan kita, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini dengan penuh semangat. Boleh duduk sebentar ya Bapak Ibu, untuk kemudian nanti saya meminta Bapak Ibu untuk kembali berdiri. Ku diberi kuasa. Bapak Ibu, ada barangkali yang menyampaikan kesaksiannya, cerita-cerita indahnya bersama dengan Tuhan. Ada barangkali Bapak Ibu? Belum ada. Ya udah Bapak Ibu, ditunggu di minggu-minggu mendatang ya. Cerita-cerita indahnya bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur 81 tahun Indonesia merdeka ya, sekalipun mungkin keadaan saat ini ya semakin ya, saya juga gimana ya, mungkin sebagai warga masyarakat yang
melihat keadaan sekarang ini semakin prihatin ya, banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin agak tanda tanya, tapi ya banyak hal yang terjadilah di dalam bangsa kita tercinta ini. Namun satu hal yang pasti, percaya bahwa hati Tuhan ada di bangsa ini, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong bangsa Indonesia, karena hanya Tuhan satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian Kaulah Harapan.
Bapa Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Pengampun, Allah yang terus menyatakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam kehidupan kami ketika kami mengecewakan Engkau, hidup jauh dari kebenaran firman-Mu, Engkau selalu menanti kami untuk datang kembali ke hadapan hadirat-Mu. Engkau selalu memberikan anugerah-Mu kepada kami, untuk kami dapat berjumpa dengan Engkau, Sang Juru Selamat itu, sehingga hidup kami kembali dibenarkan, dan hidup kami sebagai hamba-hamba yang memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur atas semua penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dari tempat tinggal kami masing-masing hingga tiba di gereja ini, bisa beribadah secara online maupun onsite. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka Tuhan, Engkau hadir di tengah kami dalam ibadah pada pagi hari ini, sehingga yang datang letih, lesu dan berbeban berat boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, Sang Juru Selamat Yesus Kristus, sehingga memperoleh kelegaan. Bahkan Tuhan, kami mau beribadah dan juga Tuhan sudah menaikkan pujian. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, memuliakan-Mu semata-mata. Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menyucikan hati dan pikiran kami, mengampuni segala dosa kami, membaharuinya, dan Tuhan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau juga kuduskan, sucikan, sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan, hanya firman-Mu yang diutarakan, dan juga hanya nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Ketika firman-Mu didengar, dipahami, dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah, sehingga firman-Mu benar-benar dapat menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini ada sukacita. Nah, kalau ada sukacita senyum dulu kiri kanan, salaman lagi. Ada yang baru datang, ya. Ada yang baru datang. Pak Milo sudah salaman semua. Koko udah salaman semua. Ya, baik, hari ini kita senang sekali bisa beribadah bersama-sama, dan memang hari ini sebenarnya ada hari yang menarik karena selisih 1 hari, besok 17 Agustus, betul ya? Dan saya lihat sebelum kita renungkan firman Tuhan, saya lihat setiap beberapa hari sekali Pak Nelson itu mengirimkan renungan kepada Papur di YouTube itu, beliau berbicara tentang kemerdekaan. Jadi hari ini kita akan bicara tema yang sangat sederhana sekali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, dari 1 Petrus pasal yang kedua kita baca sama-sama. Sebelum kita melihat tema ini, kita merenungkannya. Tadi Bu Mei sudah mengutip Galatia 5 ayat 1, dan itu sudah Galatia 5 ayat 1 sudah pernah dikotbahkan Pak Nelson, jadi saya tidak dari situ. Kita coba lihat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Sudah ketemu? Oke, ya ini ayatnya kita baca sama-sama dulu. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Berbahagialah mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat sederhana sekali, yaitu simfoni kemerdekaan. Atau kalau kita pakai bahasa Yunani itu kemerdekaan itu dia pakai kata kebebasan. Simfoni kebebasan karena berkaitan dengan dosa, penebusan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini menarik sekali ketika kita membaca surat Petrus ini. Mengapa? Karena sebenarnya surat Petrus ini juga ditulis ditujukan kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil, Ada di pasal 1 ayat 1 itu
sangat jelas sekali dari Petrus, ya, Rasul Yesus Kristus, pada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu dituliskan. Namun kita terus setelah itu beberapa hal yang ia sampaikan, lalu setelah selesai ia membahas tentang Yesus Kristus batu penjuru, maka ia masuk sebagai satu bentuk nasihat peringatan kepada anak-anak Tuhan agar mereka betul-betul hidup sebagai hamba Allah. Sehingga wajar ketika kita membaca beberapa hal bagaimana mereka sebagai pendatang perantau di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11, ya, bagaimana Petrus memberi nasihat kepada mereka sebagai pendatang, ya, agar cara hidup mereka dijauhkan dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Cara hidup mereka adalah cara hidup yang baik, ya. Supaya ada yang memfitnah mereka sebagai orang-orang durjana, ya, dapat melihat perbuatan mereka yang baik itu dan memuliakan Allah. Pada hari ia melawat mereka di pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga kita melihat situasi jemaat ini mengalami dilema ketika hal ini ditulis kepada mereka. Mengapa? Karena Petrus menasihati mereka sebagai warga yang baik, sebagai hamba Allah. Betul-betul mereka harus menghormati pemerintah atau orang-orang yang berwenang pada saat itu, dan namun tetap setia kepada Allah karena Allah sudah menebus mereka atau memberikan kemerdekaan. Sehingga hari ini kita akan membaca, kita akan merenungkan bagaimana kemerdekaan yang diberikan Tuhan atau diizinkan atau dianugerahkan oleh Tuhan melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib, bukan sebagai satu kesempatan untuk mereka menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hidup sebagai hamba Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Itulah yang kita akan renungkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini tidak mudah kalau kita ngomong tentang simfoni kemerdekaan. Tapi mari kita lihat baik-baik, ya. Ada penekanan atau hal-hal penting supaya kita juga bisa memahaminya dan kita merenungkannya bersama-sama. Hal-hal apa yang kita pelajari berkaitan dengan simfoni kemerdekaan. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba mari kita intip, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Kita hanya lihat satu ayat saja. Perhatikan baik-baik. Yang pertama yang bisa kita pelajari berkaitan dengan identitas kita. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di pasal pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Itu dalam bahasa Indonesia kan dia tulisnya sangat jelas sekali, ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Kemerdekaan manusia bukan karena hebatnya atau karena manusia berupaya untuk membebaskan dirinya. Tetapi kemerdekaan yang dimaksud di situ adalah hiduplah sebagai orang merdeka, karena kemerdekaan di situ adalah pemberian Allah, pemberian Yesus Kristus atau karya Allah melalui Yesus Kristus untuk menebus, untuk membenarkan, untuk menyucikan, untuk menguduskan kita. Nah, supaya kita memahaminya sebenarnya 1 Petrus ini bisa lihat di Galatia pasal 5 yang tadi Bu Mei sudah baca, bandingkan Galatia pasal 3 kemudian baca Yohanes pasal 8 sama kitab Roma. Itu pasti memiliki kerangka sedikit, ya, masih banyak teks lain. Tapi coba kita bandingkan supaya kita mengerti hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka dari apa? Kan pertanyaannya begitu. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari apa? Nah, sekarang coba kita lihat dulu satu teks secara sederhana, yaitu Yohanes pasal 8 ayat 36. Bisa ditampilkan supaya tidak lari kemana-mana. Ini kan ada kaitannya. Yohanes pasal 8 ayat 36. Ada pertanyaan yang cukup menarik di situ, ya. Oke, Yohanes 8 ayat 36. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Nah, pertanyaannya, anak itu memerdekakan kamu. Dan di dalam Yohanes pasal 8 ini, ayat 30 sampai ayat yang ke-47, kebenaran yang memerdekakan, yang menuju pada karya penebusan Yesus Kristus, yang menuju kepada pembenaran dan anugerah yang dinyatakan oleh Allah untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya terlalu jauh berbicara, ingat Bapak Ibu bahwa upah dosa ialah maut. Orang yang hidup di bawah dosa itu adalah hidup di bawah hukuman. Roma 6 ayat 23. Dan karena hukuman itu membuat orang hidup dalam ketakutan, dalam kegelapan, dan bahkan bukan hanya itu saja, tapi kebinasaan yang kekal jika ia tidak berjumpa dengan Kristus, Sang Juru Selamat itu. Tapi menariknya hari ini kita membaca di dalam Yohanes maupun 1 Petrus, ya, ketika kita melihat baik-baik, ya, dengan dialog yang cukup panjang, Yesus mengatakan, ya, kepada orang banyak yang waktu itu berdialog dengan dia berkaitan dengan orang Yahudi dalam Yohanes pasal 8. Lalu percakapan itu, ya, orang berkata bahwa bagaimana mungkin mereka bisa merdeka, padahal mereka ini adalah keturunan Abraham dalam Yohanes pasal 8 ayat 33. Dapatkah berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tetapi menariknya setelah itu Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita kembali kepada 1 Petrus. Kemerdekaan yang dimaksud di situ adalah bebas dari dosa. Kemerdekaan yang dimaksud di situ adalah bebas dari aturan hukum Taurat. Kalau dibandingkan dalam Galatia pasal 5 maupun pasal 3. Tetapi yang kita renungkan pada saat ini adalah, menariknya dia berkata bahwa orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, dia harus memiliki cara hidup yang berbeda. Mengapa saya katakan cara hidup yang berbeda? Karena di dalam 2 Petrus ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan cara hidup orang merdeka bukan cara hidup orang berdosa. Cara hidup orang merdeka yang sudah mengalami anugerah Allah, kasih karunia Allah, penyelamatan Allah, bukan untuk digunakan sebagai bentuk melawan pemerintah atau berbuat kejahatan. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam 1 Petrus sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali bagaimana keinginan daging berjuang melawan jiwa. Dalam 1 Petrus, geser ke ayat yang ke-11. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Kita di situ aja, ya. Lihat baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tapi dia gak stop di situ. Dia ngomong ke ayat yang ke-12. Next, lanjut ke ayat 12. Coba kita baca dulu sebelum kita renungkan. Lalu dia ngomong, dia pakai kata milikilah. Dia nggak ngomong bilang, ya udahlah terserah kamu mau hidup seperti apa. Enggak. Alkitab dengan tegas dia ngomong, milikilah. Saya enggak usah pakai bahasa Ibrani atau Yunani, tapi bahasa Indonesia cukup jelas. Milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang benar. Di mana? Dikatakan di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan apa Bapak Ibu? Hari siapa melawat mereka? Allah melawat mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berkata saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita berkata saya seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, ketika kita berkata saya sebagai kepala keluarga yang takut akan Tuhan, tapi cara hidup kita
tidak memuliakan Allah dan menjauhkan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat, saya berpikir kita hanya pembohong dan munafik. Saya pernah berkata kepada Tio, dan kemarin kami dua duduk servis motor sama-sama. Saya ngobrol kepada dia sebagai seorang laki-laki, bagaimana bertanggung jawab, melakukan perannya, dan tetap dalam batasan-batasan yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saya ngomongnya sederhana. Ingat, kamu sebagai laki-laki harus memutuskannya begini. Ketika ada hal yang terjadi, ngomongnya begini. Tidak tahu saya dengan dia ngobrolnya berapa sejam ya, sejam lebih atau sejam. Jadi momennya pada saat itu saya ngomong, oh harus begini, harus begini. Tapi kali ini saya memposisikan dirinya bukan hanya sebagai bapak, tapi sebagai sahabat yang saya ngomongnya baik-baik. Saya memberi nasihat baik-baik. Tujuannya saya ngomong begitu, supaya dia tidak menggunakan egonya, supaya dia tidak menggunakan keinginan dia, hawa nafsu dia, atau hal-hal yang merugikan hidupnya maupun keluarganya. Dan tujuan saya ngomong begitu supaya betul-betul dia menjadi orang yang melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Karena hidup kita sebagai orang percaya harus hidup menjadi garam dan terang dan memuliakan Bapa di sorga. Karena apa? Alkitab mengatakan, ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa-Mu di sorga. Ketika bicara tentang garam dan terang dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, hal yang paling pertama ketika kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 16 ini, yang kita pelajari bagaimana kita harus menyadari identitas kita sebagai orang-orang merdeka. Dikatakan kamu sungguh-sungguh merdeka. Tapi cara hidup orang merdeka tidak boleh hidupnya tetap dalam kejahatan. Tidak boleh cara hidupnya menyakiti orang lain. Tidak boleh cara hidupnya terus mendendam. Tapi dia harus melepaskan pengampunan. Dia harus hidup benar sesuai standar Allah. Kita tidak mengambil hak Allah untuk menghakimi orang lain. Kita harus bijak menyikapi segala hal. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan yang sangat sederhana sekali. Dikatakan ketika kita bicara tentang simfoni kemerdekaan, maka kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita memaknai kemerdekaan itu dengan tepat. Dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu ketika kita ngomong begitu, saya beberapa waktu lalu melihat seorang profesor memberikan masukan yang cukup bagus mengenai program pemerintah Indonesia. Bagaimana dia mengkritisi program-program itu, lalu dia memberikan masukan. Termasuk juga ketika dia berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang harusnya mensejahterakan rakyat dan tidak merugikan rakyat dan sebagainya. Menariknya, di dalam kritik dia itu, dia berkata begini, kritik itu suatu nasihat yang membangun karena tujuannya untuk perubahan dan kebaikan ke depan. Itu orang dunia berkata. Tapi hari ini kita baca firman Tuhan, bukan kritik tapi dipakai kata aku menasihati kamu di ayat 11. Tujuan Petrus menasihati ini supaya sebagai orang yang betul-betul sudah ditebus, sudah mengalami kasih karunia Allah, sudah mengecap kebaikan Allah, dia hidup benar di hadapan Allah. Sehingga dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita hari ini membaca dengan sangat jelas sekali pemahaman bahwa orang benar-benar merdeka tidak perlu membuktikan dirinya dengan merasa bahwa saya punya otoritas sehingga melakukan hal yang salah, yaitu melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu, ada kalanya kita menjadi pemimpin, kita ada kalanya pakai otoritas kita menjadi otoriter. Bapak Ibu suka tidak suka, ini saya ngomong jujur. Karena ketika saya duduk bersama dengan rekan-rekannya,
di beberapa lembaga. Ya. Ya. Sekalipun ya, saya yang memimpin, ya, tapi tetap saja saya berkata, menurut pendapat saudara-saudara rekan-rekan pelayanan bagaimana? Saya tidak berusaha membangun argumentasi supaya mereka mendengarkan apa yang menjadi keinginan saya. Karena yang saya pikirkan adalah ini pekerjaan Tuhan. Dan ini milik Tuhan. Dan saya harus memikirkan visi misi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan saya. Jadi saya tidak pernah berpikir, kalau begitu hidup saya harus semau saya. No. Hidup saya harus standarnya firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya melihat hal ini, saya memaknainya, saya sangat kagum. Kenapa? Karena Petrus memberikan kita kesadaran bagaimana Kristus telah menganugerahkan kebebasan atau kemerdekaan itu. Bagaimana Kristus telah menebus kita. Yesus batu penjuru itu yang dibuang oleh orang tapi dipakai oleh Allah untuk menyatakan anugerah dan belas kasih-Nya bagi kita. Yang dimana kita menjadi umat kepunyaannya. Dia berharap kita juga hidup tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, pertanyaan saya, benarkah Bapak Ibu sudah benar merdeka? Benarkah Bapak Ibu sudah benar-benar merasa bebas? Jawabannya pasti sederhana. Kalau kita ngomong bebas dari hukuman maut, kita semua sudah percaya kepada Tuhan, betul ya? Kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, betul. Tapi bagaimana dengan cara hidup kita? Apakah betul-betul cara hidup kita sudah benar-benar sesuai dengan standar dan karakter Allah, yaitu sesuai firman-Nya? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya melihat kata yang dipakai ini, bukan hanya membebaskan orang ya dengan istilah kata budak. Kita tahu kata budak itu kan dia nggak punya hak. Ya. Dulos kan, duloi dulos ya. Ya. Itu nggak punya hak. Dan ada hal menarik begini. Beberapa waktu lalu di rumah kami ya Bapak Ibu ya. Di rumah kami itu ada seekor burung merpati terbang dan turun di depan rumah. Bukan hari ya, bulan yang lalu. Ya. Ya. Setelah diterbang turun di rumah, ya, di depan pintu, karena saya berpikir ya, kasihan burung ini jangan sampai kelaparan. Jadi akhirnya saya ambil air, saya ambil makanan, saya taruh semua aja di depan, saya ambil nasi. Pokoknya yang mana yang dia bisa makan, saya taruh aja di situ. Ya. Ternyata setelah dia makan dia kenyang. Rupa-rupanya dia nyaman. Dia sudah nyaman dan gak mau terbang Bapak Ibu. Ya. Saya berpikir udahlah, udah ada tenaga, udah bisa terbang lah. Saya usir pun tetap aja dia cuma jalan perlahan mutar lagi di situ. Jalan perlahan mutar lagi di situ. Sampai dia burung itu singkat cerita buang kotoran dan sebagainya di depan itu sudah tidak enak dilihat. Si Tio dengan penuh polos dia datang. Dia usir-usir nggak bisa. Burung itu burung jinak ya, merpati jinak. Dia tangkap baik-baik, dia genggam itu burung, ya. Kemudian dia lempar ke atas, ya. Dan burung itu terbang. Ya. Burung itu terbang, ya. Dia tidak lagi berada di situ. Kemudian Mei yang bersihin sisa-sisanya. Ya, itu urusan ibu-ibu. Nah, tapi saya lihat baik-baik begini. Ada kalanya kenyamanan, keenakan, ya, membuat kita itu lupa, ya, bahwa kita sudah dibebaskan. Dosa membuat kita lupa bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Dosa membuat orang lupa bahwa dia itu adalah hamba-hamba Allah. Dan dosa membuat orang lupa bahwa hidup dia harusnya melakukan perbuatan baik. Sehingga orang bisa melihat hal itu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang paling pertama yang harus kita ingat baik-baik tentang simfoni kemerdekaan, yaitu pahami identitasmu bahwa kamu sungguh-sungguh merdeka.
Kalau kamu sudah sungguh-sungguh merdeka, kamu punya peran satu hal yang paling sederhana. Hiduplah sebagai orang merdeka. Tapi ingat, ada batasannya. Mengapa saya katakan ada batasannya? Ternyata tidak sampai di situ. Dikatakan di bagian kedua, orang yang hidup sebagai orang merdeka diberikan satu peringatan yang sangat penting sekali. Kenapa saya katakan diberikan satu peringatan yang sangat penting sekali? Setelah dia mendorong orang untuk menyadari identitas dia sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah dibenarkan, dan sebagai orang yang telah dibebaskan dari upah dosa ialah maut melalui karya Kristus. Dia ngomong di bagian berikutnya, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Untuk apa Bapak Ibu? Menyelubungi atau sebagai kedok. Menyelubungi kejahatan mereka. Jadi kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah dibayar dengan harga yang mahal oleh Kristus. Bahkan kita menyadari seperti apa yang dituliskan di dalam Galatia tadi, pasal yang kelima yang dibacakan oleh Bu Mei. Bapak Ibu, dalam Galatia pasal kelima ayat ke-1, sebenarnya masih ada ayat ke-13 dan sebagainya. Tapi Bu Mei hanya baca ayat ke-1. Ya. Karena tadi pagi dia tanya saya soalnya. Ya, ayat ke-1, perhatikan baik. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah, apa Bapak Ibu? Siapa memerdekakan kita? Siapa membebaskan kita? Kristus. Lalu dia ngomong, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Tapi kalau kita ada kalanya enggak. Sudah menyadari Kristus membebaskan kita, memerdekakan kita, menebus dosa kita. Hal yang kedua kita harus tahu. Kita harus bercermin, kita harus betul-betul bisa menempatkan diri. Yaitu hal yang kedua yang tidak kalah penting dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16. Dia ngomong dengan sangat jelas. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, menutupi, ya, bahasa Yunaninya, ya, atau kedok atau menutupi kejahatan mereka. Dalam bahasanya itu kan kita menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi. Ya. Bahasa Yunaninya itu kata menyelubungi itu dipakai kata menutupi, ya, ya, kejahatan mereka. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana teks ini berbicara kepada kita dengan sangat jelas sekali. Ada bahaya besar menggunakan nama merdeka atau kebebasan untuk menolak tunduk pada kebenaran Allah. Ada kalanya tidak mau melakukan apa yang benar di hadapan Allah, melanggar aturan-aturan. Ya. Ya. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Setelah di ayat 12 dia ngomong seperti itu, di ayat 13 begini. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus di ayat 14. Maupun wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di ayat 15, coba kita baca ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kan kepicikan. Ada satu yang kurang jelas. Udah tua saya rupa-rupanya. Orang-orang yang bodoh. Jadi Bapak Ibu, kita tidak menggunakan kemerdekaan kita untuk melakukan dosa atau kejahatan. Anugerah penebusan Kristus itu sudah dinyatakan. Kemerdekaan pembebasan melalui karya Kristus di atas kayu salib sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi jangan gunakan itu untuk melakukan dosa. Kemerdekaan yang disalahgunakan justru menjadi tanda bahwa orang itu belum benar-benar merdeka. Ia masih menggunakan kata kemerdekaan untuk menutupi segala hawa nafsu atau keinginan dagingnya. Di ayat 11 dan 12.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita ngomong saya telah merdeka, maka mari kita sadari identitas kita dalam Tuhan. Tapi kalau kita ngomong kita sudah merdeka, marilah cara hidup kita juga tidak melakukan hal yang jahat lagi. Kalau ada yang bersalah kepadamu, ampunilah. Doakanlah. Kalau ada yang tidak bersalah, janganlah engkau benci. Tapi ada hal yang cukup menarik lagi. Bahkan kalau dia tidak datang meminta maaf pun, jangan jadikan itu beban dalam hidupmu. Karena hidupnya terus berjalan dan hidupmu harus terus berjalan. Fokuslah tetap untuk melayani Tuhan. Lepaskanlah pengampunan dan fokuslah untuk pekerjaan Allah. Ingat Bapak Ibu, saya pernah cerita bagaimana tangan saya putus dulu. Ada peluang untuk saya balas. Orang motong kok. Tapi ketika dia datang berhadapan, hanya ada belas kasihan dan pengampunan. Peluang untuk membalas selalu ada. Tapi cara hidup kita tidak lagi menggunakan ego kita, hawa nafsu kita, keinginan dunia. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seperti orang yang belum memaknai penebusan Kristus. Dan memaknai pengampunan yang nyata yang diberikan oleh Allah bagi kita. Hanya saya tidak balas. Sampai sekarang akhirnya kami bersahabat baik. Tapi itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu waktu itu saya masih muda. Kesempatan untuk membalas itu gede. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bertindak bukan seperti orang yang bodoh, tapi orang yang bijak. Orang yang betul-betul menyadari bagaimana kehendak Allah itu harus dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita membungkam orang yang bodoh, orang yang picik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu nasihat yang sangat sederhana sekali. Bagaimana kita diberikan nasihat untuk pertama hidup sebagai orang merdeka. Yang kedua, ya, kita diberi nasihat untuk tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang jahat. Menyalahgunakan kemerdekaan itu. Bapak Ibu, jadi nanti di tradisi di dunia ini, bahkan di Indonesia juga ada kok. Ada orang Kristen itu suka berdoa. Ya, ada, saya tidak sebutkan namanya. Tapi di pemerintahan itu kan akhirnya ketangkap korupsi juga, bukan? Ya. Ya. Lalu kira-kira ketika dia berdoa, Tuhan berkati saya. Lalu dia korupsi. Itu fair enggak itu? Kalau Bapak Ibu dan saya tiba-tiba berdoa, Tuhan berkati saya. Tapi Bapak Ibu nipu orang untuk jadi kaya, itu baik enggak itu? Ya. Kalau Bapak Ibu berkata bahwa saya mengasihi engkau, tapi ujung-ujungnya menggosipin orang itu. Atau ngomong ya, semakin gosok makin sip lah itu ibu-ibu ya. Ya, menggosip itu ya. Itu baik enggak kira-kira? Jangan menggunakan kata doa, kata pengampunan, kata Tuhan untuk melegalkan kejahatan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu ada beberapa ilustrasi yang sangat sederhana ya, yang cukup mendalam ya. Tapi itulah hal yang paling penting. Pemahaman mendalam bahwa orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibebaskan dari dosa, tidak menggunakan kemerdekaannya atau kebebasannya sebagai alasan untuk melayani hawa nafsu atau keinginan daging. Seperti dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11, 12 dan seterusnya. Tapi hal yang paling terakhir, kita diberikan gambaran yang jelas sekali berkaitan dengan apa yang harusnya kita hidupi. Dikatakan dengan sangat jelas sekali Bapak Ibu. Coba kita lihat di bagian terakhir. Coba ingat baik-baik dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-16. Coba kita baca bagian terakhirnya. Kata tetapi. 3, 2, 1. Tetapi hiduplah. Bapak Ibu ini kayak belum makan ini di pagi hari. Coba lebih keras. Ya. 3, 2, 1.
Dia ngomong. Setelah dia ngomong jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu, dia ngomong agar orang yang tidak menyalahgunakan itu diberikan anjuran, diberikan satu nasihat yang paling sangat berharga sekali. Puncaknya bagaimana menggunakan kemerdekaan itu bukan untuk melakukan dosa, tetapi sebagai hamba Allah yang melayani Allah, yang memuliakan Allah, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Mengapa saya katakan begitu? Karena masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya. Ayat sebelumnya juga sudah jelas sekali. Ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga. Tetapi menariknya, dia ngomong di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 12, 13, dan 14. Ya. Lalu di ayat 15, sebab inilah kehendak Allah. Ya. Sebab inilah kehendak Allah. Berbuat baik. Kalau kita melayani Allah, kita hamba Allah. Bukan kita, ego kita, atau apa saya yang mau. Tapi apa yang Allah mau. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum saya lanjut, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Ya, supaya kita nggak ngantuk. Ya, karena saya nggak banyak ilustrasi. Ya, mari kita dengar lagu ini. Aku merdeka di dalam Kristus. Hey, hatiku penuh sukacita. Yeah. Agustus mengingatkan tentang kemerdekaan. Tapi ada kemerdekaan yang lebih besar yang kutemukan hanya di dalam Kristus. Yeah! Dulu hidupku terikat rasa takut, jalan terasa gelap, langkahku kusut. Ku cari damai kemana-mana, ternyata hanya Yesus jawabannya. Bukan rantai besi yang membelenggu, tapi dosa dan luka di dalam hidupku. Lalu kau datang dengan kasih yang nyata, mengubah air mata jadi sukacita. Kini aku berdiri tanpa rasa malu, karena salibmu memberiku hidup yang baru. Tak lagi hidup dalam bayang-bayang, kasihmu membuatku terus menang. Ku angkat kedua tanganku, ku percaya hanya padamu. Kau bebaskan hatiku untuk hidup memuliakanmu. Aku merdeka di dalam Kristus. Kasih-Mu mengubah hidupku. Tak ada lagi yang mengikatku, karena Yesus menebusku. Aku bernyanyi memuji nama-Mu dengan segenap hatiku. Hari ini sampai selamanya, Kaulah Raja hidupku. Kalau dunia bilang aku gagal, Tuhan bilang bangkit, kamu berharga. Kalau dunia tutup semua pintu, Tuhan buka jalan yang baru. Aku melangkah bukan karena hebat, tapi karena anugerah yang Kau beri begitu lebat. Setiap nafas jadi pujian, setiap langkah jadi penyembahan. Tak ada kasih sebesar kasih-Mu, tak ada damai seperti hadirat-Mu. Selamanya ku percaya
Amin. Hey. Menariknya, ada satu kata selain kata-kata yang lain berkaitan dengan karya Kristus sebagai juru selamatnya. Ada satu kata, dia ngomong, nafasku seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai hamba Allah, bukan hamba dosa lagi, bukan hidup di bawah kuasa dosa lagi, tapi hidup di bawah kuasa dan anugerah Allah. Penyelamatan yang sudah Ia kerjakan bagi kita nyata. Maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa, menggunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa atau melakukan hal yang jahat, tapi hidup benar-benar untuk memuliakan Allah. Hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ada 3 hal ketika saya berbicara tentang simfoni kemerdekaan. Yang pertama, hal yang pertama yang Bapak Ibu pahami bersama-sama dengan saya, hidup sebagai orang merdeka. Hal kedua, jangan gunakan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Tapi hal yang terakhir adalah hiduplah sebagai hamba Allah yang memuliakan Allah, yang menceritakan kabar baik, yang menjadi garam dan terang. Seumur hidup kita hanya menyembah dan memuliakan Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Sehingga benar-benar kita betul-betul memaknai 1 Petrus pasal 2 ayat ke-16 dan ditutup dengan ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, ya. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Karena hidup kita tidak sama dengan cara hidup orang dunia yang belum mengenal Allah. Bapak Ibu sudah merdeka. Amin. Bapak Ibu sudah ditebus. Amin. Bapak Ibu sudah mengalami anugerah Tuhan. Amin. Bahkan Bapak Ibu juga harus hidup untuk memuliakan Allah. Amin. Maka hiduplah sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba Allah, sehingga hidupmu dapat menjadi saksi-saksi Kristus dan memuliakan Bapa yang di sorga. Amin. Ya. Saya tidak tahu apakah masih ada satu lagu lagi atau cukup lagunya. Tadi saya kirim 2. Ada Pak De? Oh cuma 1. Yang di bawahnya ada 1 lagi sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Lagu itu mengingatkan kita. Kita merdeka. Kemerdekaan kita, kemerdekaan yang sejati, dan kemerdekaan kita peroleh melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus dan pengorbanannya nyata. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi mari kita taruh hidup kita menjadi saksi-saksi Kristus, dan kita sebagai hamba-hamba Allah yang hidup berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah. Saya tidak perlu jelaskan kata hamba atau doulos, ya. Tapi yang jelasnya kita bukan hamba dosa lagi, tapi kita hamba Allah. Maka hamba Allah harus hidup sesuai kehendak Allah dan memuliakan Allah. Jadilah saksi-saksi Kristus, karena hidupmu adalah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan ketika orang melihat itu, namanya dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, tim musik saya undang ke depan. Kita tahu kemerdekaan kita yang kita peroleh ini bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita. Dan besok itu pemerintah Indonesia pun merayakan kemerdekaannya. Ibu Mei tadi sudah bilang 81 tahun. Ya. Dia sudah hafal itu untuk dia ngomong. Ya. Tapi saya mau bilang, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan karena kita mengalami kemerdekaan dalam bangsa ini, tapi karena Tuhan bekerja melalui bangsa ini untuk kita merdeka secara fisik, tidak mengalami penjajahan. Tapi hal yang paling penting sekali, kita telah merdeka karena Kristus telah menebus dosa kita, dan itu anugerahnya. Maka mari kita sama-sama menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. 3, 2, 1. Oke.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah. Bapak Ibu, hayatilah anugerah kebaikan Tuhan bagi hidupmu. Dia telah menebus engkau, menyelamatkan engkau, dan menyatakan kebenarannya dalam kehidupanmu hari lepas hari maupun keluargamu, pelayananmu, aktivitasmu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Besar anugerah-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kami yang ada di sorga, yang nyata kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, penebusan-Mu, pembenaran-Mu, bahkan karya-Mu yang sempurna itu. Engkau telah membebaskan kami dari upah dosa ialah maut. Kami benar-benar merdeka karena Engkau yang berinisiatif untuk menyelamatkan kami. Dan Tuhan, hamba sudah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Engkau yang terus jamah hati pikiran kami, baik kepala keluarga, baik ibu rumah tangga, baik anak-anak, baik mahasiswa, maupun segala aktivitas hidup kami. Tuhan, Engkau tuntun kami ke seluruh kebenaran melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan kehendak-Mu melalui perbuatan baik, perbuatan benar. Kabar baik itu kami dapat wujud nyatakan melalui kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, dan orang dapat berjumpa dengan Engkau Sang Juru Selamat. Tuhan, kami mohon satu hal yang sangat penting, yaitu Engkau menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus ke seluruh kebenaran, agar kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kedok atau menutupi kejahatan atau dosa-dosa kami. Tuhan, kami manusia yang mungkin dengan perkataan kami, mungkin dengan perbuatan kami, atau juga dengan satu tindakan-tindakan yang menyakiti sesama kami, pasangan kami, keluarga kami, anak kami, sahabat kami. Tuhan, kami datang memohon pengampunan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tidak hidup dalam belenggu dosa dan tidak membenarkan apa yang kami lakukan yang bertentangan dengan firman-Mu. Tetapi kami mau mengoreksi diri kami, meminta pengampunan daripada-Mu, meminta pemulihan daripada-Mu, sehingga benar-benar kami hidup melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus, terus Engkau bicara dalam hati dan pikiran kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan kemerdekaannya atas kehidupan kita, dan berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari, dan Roh Kudus yang akan terus memampukan Bapak Ibu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Amin. Dan puji syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Alex. Tuhan yang akan terus memberkati dan menyertai kehidupan Bapak hari lepas hari. Dan tibalah saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita dengan kasih kepada Saudari Natalia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa.
Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan agar Kau memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada hambanya yang akan mengumpulkan persembahan saya persilahkan dan selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur, Kidung Jemaat 377. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati dan kepada hambanya yang akan menyampaikan warta jemaat saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas firman Tuhannya. Kita telah dimerdekakan, bahkan besok kita akan merayakan kemerdekaan. Tapi kalau pengingat kita, kemerdekaan itu tidak mudah untuk didapatkan. Ya, Bapak saya juga dulu salah satu pejuang ya, untuk memerdekakan Indonesia ini. Banyak piagam-piagamnya yang didapat. Ada juga bintang gerilya didapatkan. Dia bercerita bahwa pada saat itu dia harus berjalan dari umpamanya jauh sekali itu di hutan untuk melawan penjajah. Kenapa? Karena hak orang-orang Indonesia itu umpamanya ditekan, sehingga pada saat kemerdekaan itu mereka berjuang. Ya, perjuangan itu yang harus kita ingat. Bahkan juga pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia juga mencontohkan bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan itu penuh perjuangan dengan kematiannya di kayu salib. Ya, karena itu kita harus menghargai, harus menghormati bagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ya, seperti yang tadi kita dengarkan firman Tuhan ini, supaya kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Biarlah kemerdekaan itu kita dibebaskan, kita menikmati kemerdekaan itu dengan kita terus menghargai, menghormati Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Pak Pendeta Alek untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam warta Gereja Menara Pengharapan tanggal 16 Agustus 2026. Persembahan tanggal 9 Agustus sebesar 1.260.000. Ya, kita bersyukur yang semua persembahan bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau juga dapat melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini atas nama Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan. Ya, yang berulang tahun yaitu tanggal 4 Pak Alex, Tuhan berkati, dan juga Saudara Leo tanggal 5, Ibu Pania tanggal 7 ya. Dan juga Ibu Eva tanggal 10, Samuel Penghutan tanggal 18, dan juga tanggal 23 Ernest. Ya, kita Bapak Ernest, Tuhan juga kiranya diberkatinya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 4. Ya, kita supaya kita juga di hari kemerdekaan ini banyak juga.
Ya terus ini ulang tahun pernikahan itu Ernest dan juga Ivania. Ya, kiranya diberinya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ya, Mazmur 24. Ya, kita juga bisa dukung dalam doa supaya pernikahan mereka langgeng. Ya terus ini juga Pak Hendra, ya tanggal 25 Hendra dan Ibu Diepa, ya Tuhan berkati supaya juga ya, langgang dalam pernikahannya, supaya saling memahami, saling mengerti, sehingga ada kebahagiaan di rumah. Ya. Jadi kiranya diberinya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Inilah satu janji Tuhan supaya kita diberkati. Ya terus ini ya pelayanan untuk tanggal 23 ya. Ini 9 Agustus ya. Mungkin belum diganti. Ada tertera di bawah ini ya. Ya bisa dibaca karena ada semua. Ya terus ya, tetap kita dengarkan Bapak Yopi di Radio Cepi setiap hari Senin pukul 7 ya, supaya kita diberkati ya, bangsa dan negara, pokok doa bangsa dan negara ya, politik keamanan Kota Bandung, cuaca ekstrim, bencana alam di wilayah Indonesia ya, sudah mulai ada kekeringan ya. Gereja Metodis, pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Nelson ke Kuningan, sekarang Pak Nelson sudah ada di Kuningan. Kita doakan supaya jemaat-jemaat yang telah dilayani boleh bertumbuh, jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan, jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Pak Yopi dan juga Ibu, kesehatan Ibu Olsia, Pendeta Nelson dan Pak Alex, KM juga, pemulihan pasca operasi Pendeta Anita ya di Bali, ya kita doakan terus pemulihannya, pemulihan kesehatan ayah dari Ernest dan juga jemaat yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia menjadi manusia sama dengan kami, bahkan memberi contoh kepada kami untuk mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami telah dimerdekakan dari perbudakan, sehingga kami boleh merdeka. Bahkan sekarang Tuhan berikan kepada kami status menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca dan juga disaksikan oleh orang-orang, sehingga mereka boleh Tuhan melihat kami dan juga boleh bertanya dan juga boleh mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami terpancar karena kami adalah surat Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dia. Di dalam pelayanannya Tuhan berkati. Bahkan juga di dalam setiap aktivitasnya Tuhan berkati. Dan juga dalam keluarga, istri, anak juga Tuhan berkati. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami lihat kondisinya tidak baik-baik aja, tapi kami terus menopang berdoa. Biarlah Tuhan juga yang menolong pemerintahan yang telah Tuhan pilih, sehingga mereka boleh berhikmat, boleh bijaksana Tuhan, untuk memikirkan khususnya untuk rakyat Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian yang terjadi. Semakin hari Tuhan, semakin sulit untuk juga mendapatkannya karena harga-harga semakin mahal Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan. Biarlah Tuhan juga yang menolong TNI Polri dalam yang mengamankan Indonesia ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kedamaian yang daripada Tuhan ada di Republik ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bencana yang terjadi, bahkan kekeringan yang sudah mulai melanda. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga boleh kembali musim-musim yang lalu boleh tetap berjalan Tuhan dengan baik.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang menderita, biarlah Tuhan juga yang menolong. Bencana yang terjadi, gempa bumi yang terjadi, biarlah Tuhan supaya mereka juga mengingat Tuhan. Pada saat itu Tuhan ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk juga pada saat ini untuk kota Bandung ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan supaya kota Bandung ini juga kondisif Tuhan. Sehingga boleh Tuhan rakyat yang ada di kota Bandung ini boleh damai sejahtera. Dan juga boleh juga Tuhan melalui orang-orang percaya di tempat ini. Banyak juga yang juga boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga untuk juga gereja Menara Pengharapan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong setiap jemaat-Mu Tuhan, pulihkan, berikan kekuatan Tuhan. Dan juga yang punya pergumulan, biarlah Tuhan juga memberikan jalan keluar Tuhan. Bahkan juga pada saat mereka mengalami sesuatu, biarlah mereka datang kepada Tuhan sehingga mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan dalam kelemahan tubuh mereka sehingga mereka boleh kuat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Yopi dan juga Ibu, berdoa juga untuk Pak Alek kesehatannya dan juga Ibu Lucia, bahkan juga pada saat ini untuk Pak Nelson, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka sehingga mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan, mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua Ernest yang sakit juga, Tuhan tolonglah, biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga mereka boleh pulih, boleh juga dia semakin hari mengenal Tuhan dalam kehidupannya, boleh dia berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Ibu Anita juga yang ada di Bali, Tuhan juga yang memberkati bila kemarin dia operasi. Kami berdoa biarlah Tuhan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya sehingga dia mengalami pemulihan, kesembuhan melalui sakit penyakitnya, dia semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga memberkati mereka satu persatu, supaya mereka juga memperoleh kebijaksanaan Tuhan, boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka boleh semakin hari semakin bijaksana di dalam kehidupan mereka. Boleh Tuhan semakin hari bertambah usia, makin bertambah dekat kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa khususnya untuk Pak Nelson yang saat ini berada di Kuningan. Tuhan juga yang menolong dia. Tuhan juga senantiasa memberkati pelayanannya dimanapun dia melayani pada saat ini. Orang-orang yang dia layani boleh bertumbuh imannya, bahkan juga boleh Tuhan mereka sungguh-sungguh terbuka hatinya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Bila nanti dia akan pulang, biarlah Tuhan juga yang melindungi sehingga sampai nanti di Bandung dengan tidak kekurangan suatu pun Tuhan. Bahkan motor yang dia tumpangi jauhkan dari kerusakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Nelson hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati keluarga Ernest juga. Biarlah Tuhan juga yang menolong supaya pernikahan mereka berjalan dengan baik Tuhan. Bahkan mereka juga Tuhan boleh memuliakan Tuhan dalam keluarga mereka. Dan juga Pak Hendra juga dan Ibu Tuhan berkati juga dalam perjalanan pernikahan mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong, menyertai Tuhan, sehingga hari demi hari mereka semakin mengasihi, saling bergandengan tangan untuk menjalani keluarga mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang memerdekakan engkau senantiasa nyata dalam hidupmu maupun keluargamu. Serta biarlah tuntunan Roh Kudus yang memimpin engkau ke seluruh kebenaran, sehingga engkau menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Doa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Kau nyatakan atas kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi sampai siang hari ini. Biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kami mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, kepulangan kami kemanapun kami melangkah Tuhan. Kau terus menyertai kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Pak Yopi, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.